Shalom, apa kabar di penghujung tahun 2020 ini? Saya yakin percaya kita semua dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Saya mau menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah online GB Eklesia. Selamat datang di GB Eklesia. Kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih sebagai keluarga di dalam Kristus. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih merasa diberkati melalui ibadah online kami dan rindu untuk bergabung bersama kami di GB Eklesia, silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih bisa scan QR online ministry GB Eklesia yang tertera di layar televisi ataupun gadget Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Dan jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih telah mengikuti beberapa kali ibadah online GB Eklesia dan rindu bertumbuh bersama di dalam keluarga GB Eklesia, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih untuk tertanam di dalam kelompok sel, yaitu Eklesia Family. Jangan lupa subscribe dan share channel YouTube GBI Eklesia. Dan kini saatnya kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Selamat beribadah dan selamat menikmati lawatan Tuhan. Eklesia Shalom, dimanapun Bapak Ibu berada di rumah-rumah, berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita, haleluya. Sebab Dia sungguh teramat baik, kasih-Nya sempurna dalam hidup kita. Di penghujung tahun ini kita mau bersyukur sama-sama, sebab Dia teramat baik. Katakan wuuu, ya, musicians tos dari jauh, Tuhan kita baik, amin. Wow, singers Livana, Yani, Brian, tos dari jauh. Kasih tepuk tangan yang terdahsyat untuk Tuhan kita, untuk kasih setia Tuhan. Haleluya. Waktu yang indah ini kami memuji-Mu Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan-Mu, terima kasih. Tidak pernah Engkau membiarkan kami melangkah seorang diri. Beberapa waktu ke depan kami akan meninggalkan tahun 2020. Kami percaya kami akan melewati tahun 2020 bersama dengan Tuhan. Kami memasuki tahun yang baru dengan percaya kepadamu bahwa bersama dengan Tuhan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama, jemaat Tuhan. Hey. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Nyatakan syukurmu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara.
kemenangan Kau berikan. Oh, haleluya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Come on. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Lagi katakan, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari. Sorak-sorai yang terdahsyat untuk Tuhan Yesus. Seperti Daud menari. Katakan Tuhan baik. Haleluya. Lebih lagi kami mau menari sama-sama di hadapan-Mu Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Come on Ecclesia. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Mari bertepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Yang setuju Tuhan itu dahsyat, sorak-sorakan sama-sama. Haleluya. Yeah. Sumber kemenangan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Param pam 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 pam. Lebih lagi saudara. Param pam pam
pam pam pam pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Eklesia sorakan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu sempurna bagi kami. Pertolongan-Mu Tuhan sempurna bagi kami. Hari ini sebelum kami meninggalkan tahun 2020 Tuhan, biarlah kami datang kepadamu dan bersyukur Yesus. Thank you Jesus. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Mari yang bersyukur sama-sama katakan. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Hati kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu. Mari yang bersyukur sama-sama katakan. We give thanks to the Lord. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata,
sebab Engkau baik. Terima kasih untuk pemeliharaanmu yang sempurna bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari renungkan setiap kebaikan Tuhan, setiap pertolongan Tuhan. We give thanks to the Lord. Mari sama-sama bersyukur sama Tuhan hari ini.
Kasih setiamu tidak dapat kami hitung Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bersama katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di tahun 2020. Kami akan melangkah di tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Kami butuh firman-Mu menguatkan kehidupan kami. Berkati kami, urapi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semua. Kami ingin mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021. Kita percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita dan ini hari yang luar biasa buat kita semua. Saya berdoa kiranya kasih setia Tuhan selalu melimpah-limpah untuk saudara dan kasih setia Tuhan untuk keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita mau bicara mengenai semua baik. Ada begitu banyak orang ketika ditanya, apa kabar? Jawabannya baik. Tetapi tidak sedikit yang dibalik kata baik itu sebenarnya ada kata musibah. Kita sering berkata, Tuhan Yesus baik. Tetapi seringkali di dalam hati kita menggerutu sama Tuhan. Benar nggak ya Tuhan Yesus baik? Kenapa di tahun 2020 ini kita mengalami pandemi yang luar biasa? Masalah yang begitu luar biasa. Ada begitu banyak orang yang merasa kehidupannya berubah. Karena di tahun 2020 ini kita mengalami pandemi. Ada begitu banyak orang kehilangan. Ada begitu banyak orang mengalami masalah tekanan, ekonomi, depresi. Tapi saya mau katakan, hari ini firman buat Bapak Ibu dan saudara semua baik. Semua baik karena Tuhan Yesus baik. Semua baik karena apa yang direncanakan Tuhan selalu baik. Semua baik karena kita percaya rancangan Tuhan melebihi dari rancangan kita. Hari ini kita mau buka Alkitab kita bersama-sama dalam 2 Timotius 4 ayat ke-7. 2 Timotius 4 ayat ke-7, ayat yang begitu rema dalam kehidupan kami dan kami mau bagikan buat Bapak Ibu semua. 2 Timotius 4 ayat ke-7, kita baca bersama-sama. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu semua, firman Tuhan berkata dengan jelas yang pertama, pertandingan yang baik. I have fought a good fight.
Saya telah berjuang dalam pertandingan yang baik. Apa itu pertandingan yang baik? Bapak Ibu semua, percayakah bahwa kita ini bukan berada di playground, tempat bermain, tapi kita berada di battleground, tempat pertempuran. Oleh sebab itu kita sedang berjuang bersama-sama. Kita sedang berjuang dalam pertandingan iman yang Tuhan telah sediakan. Dan oleh sebab itu, kalau kita sama-sama berjuang, bilang keluargamu, bilang kiri kananmu, mari sama-sama berjuang. Mari sama-sama berjuang. Karena semua yang diciptakan Tuhan, semua yang dikerjakan Tuhan pasti baik. Oleh sebab itu kita mau bertanding di pertandingan yang baik. Saudara, ada 3 hal yang saya temukan dalam pertandingan yang harus kita lalui agar kita bertanding dengan baik. Baik dalam bahasa aslinya memakai kata kalon dari kata kalos yang berarti excellent. Ya, berarti kita bertanding bukan cuma yang baik saja, tetapi kita bertanding secara excellent. Dan bukan cuma excellent, kita bertanding secara morally beautiful, secara moral yang begitu indah. Jadi kita punya karakter yang indah, kita punya perjuangan yang indah, dan kita lakukan itu dengan excellent. Ada 3 hal yang saya mau bagikan dalam pertandingan. Yang pertama, pertandingan atas dosa. Kita semua diuji, dimurnikan, dan harus menang terhadap dosa. Roma 6 ayat 15-16 berkata seperti ini. Jadi bagaimana, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Perhatikan dengan baik, kita bukan lagi di bawah hukum Taurat. Kita ada di bawah hukum kasih Tuhan, tetapi sekali-sekali pun jangan pernah kita berbuat dosa. Kita mesti bisa bertanding terhadap diri kita sendiri. Ada hal yang perlu kita matikan di tahun 2020 ini menjelang memasuki tahun 2021. Yaitu kita harus bertanding terhadap diri kita, yaitu dosa yang ada di dalam diri kita. Kita harus menang. Memasuki tahun 2021 kita mesti menang atas dosa. Yang kedua yang saya mau bagikan, pertandingan atas masa lalu. Filipi 3 ayat 13-14, aku melupakan apa yang di belakangku. Ya. Seringkali kita ingat masalah-masalah yang di tahun-tahun sebelumnya. Ada masalah tahun 2019 yang belum selesai mungkin. Ada masalah keluarga yang masih belum selesai mungkin. Di tahun sebelumnya kita bawa ke tahun 2020. Tapi kita memasuki tahun 2021 dengan masalah sebelum-sebelumnya yang tidak pernah selesai. Hari ini saya mau katakan dalam pertandingan iman, kita harus menang atas masa lalu kita. Yang setuju sama saya bilang yes. Yes. Yang ketiga yang saya bagikan itu pertandingan atas setan. Setan itu, iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis itu ingin menghancurkan keluargamu. Iblis itu ingin menghancurkan dirimu, karirmu, masa depanmu. Itu sebabnya dalam pertandingan ini, engkau mesti menang. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata seperti ini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis sedang berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Ayo, come on, kita sadar, kita berjaga-jaga, harus kita menang. 3 pertandingan ini, saya tahu dengan benar ada begitu banyak orang yang mungkin berkata, saya menyerah. Saya menyerah. Tapi hari ini bangkitkan imanmu, mari bertanding bersama-sama dan menangkan pertandingan iman. Saya tahu ada pertandingan-pertandingan khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Masing-masing pengalaman kami berbeda dengan pengalaman Bapak Ibu semua. Masing-masing pertandingan kita berbeda. Tapi satu hal yang kami percaya, kemenangan itu ada di dalam Tuhan. Dan oleh sebab itu kita mau berlari-lari bersama-sama menuju kemenangan itu di dalam Tuhan. Yang kedua, kita berkata bahwa bukan cuma bertanding, pertandingan yang baik, tetapi kita juga mencapai garis akhir. I have finished my course. Saya menyelesaikan pertandingan, mencapai garis akhir. Saya senang sekali bahwa kita bukan cuma bertanding, tapi sampai kepada garis akhir. Kita semua sedang berjuang, tapi sayang sekali ada begitu banyak yang tidak mencapai garis akhir. Saya mendorong Bapak Ibu semua saudara untuk mencapai garis akhir. Kita mau sama-sama mencapai garis akhir dan memenangkan pertandingan. Sehingga mahkota yang Tuhan berikan kepada kita,
Dia berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Mari come on, kita sama-sama berjuang mencapai garis akhir. Ada 3 hal yang saya mau bagikan mencapai garis akhir. Yang pertama adalah ikut dalam perlombaan. Ada begitu banyak orang menyerah sebelum bertanding. Ada begitu banyak orang tidak mau ikut dalam pertandingan. Ikutlah dalam pertandingan. 2 Timotius 2 ayat 3 berkata seperti ini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai prajurit Yesus. Come on. Menderita. Nggak apa-apa. Hendaklah engkau sama-sama menderita sengsara dengan aku seperti seorang laskar Kristus Yesus ya. Baik. Kalau Tuhan Yesus tidak menderita di atas kayu salib, tidak ada keselamatan. Mari menderita bersama-sama dengan Tuhan. Memang tidak enak, butuh proses. Tapi ketika kita mencapai garis akhir, ada mahkota, ada kemenangan yang Tuhan berikan. Yang kedua, saya berkata bahwa kita harus ikut membayar harga. Ikut membayar harga. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Mari gak usah perhatiin diri kita, perhatiin Yesus saja. Ada begitu banyak orang berkata saya mengasihi Yesus, tetapi faktanya dia mengasihi dirinya lebih daripada Yesus. Dia mengasihani dirinya daripada Yesus. Yang kita lihat adalah diri kita sendiri. Saya lelah, saya capek. Tapi bagaimana dengan Yesus ketika Yesus berkata, saya menyerah. Tapi Yesus tidak pernah berkata, saya menyerah. Yesus selalu berkata, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Ikutlah menderita. Jangan menghiraukan dirimu sendiri. Mari bertanding. Mari mencapai garis akhir. Yang terakhir yang saya mau bagikan adalah ikut setia sampai akhir. Kisah Para Rasul 13 ayat 25, Yohanes berkata seperti ini. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripada aku, membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Perhatikan dengan baik, Yohanes punya kesempatan untuk mengambil kemuliaan. Ketika orang-orang menyambung dia tinggi, karena Yohanes membaptis orang, menyerukan pertobatan, tapi dia berkata seperti ini, ya, membuka kali kasutnya pun aku tidak layak. Bapak Ibu semua, berapa banyak kita tidak mau setia, kita mengambil kemuliaan daripada Tuhan. Begitu banyak kita menyerah tengah jalan. Hari ini saya mendorong kita semua, mari berjalan, berlari. Mari, bukan cuma stuck sampai di tahun 2020, di tahun 2021 kita bertanding, kita mencapai garis akhir. Percayalah, kita bukan orang yang sempurna, tetapi Tuhan akan menyempurnakan. Percayalah, tidak ada rencana yang lebih tinggi, yaitu rencana Tuhan selalu yang terbaik dalam kehidupan kita. Poin ketiga yang akan saya sampaikan adalah memelihara iman. Kata yang digunakan Rasul Paulus menjelaskan kata memelihara ini sangat menarik. Rasul Paulus menggunakan kata dasar tereo, atau dapat diartikan seperti orang yang menjaga api supaya tidak padam. Tentu kita setuju bahwa untuk menjaga api supaya tidak padam dibutuhkan satu tindakan atau satu usaha yang disengaja. Nggak mungkin kita berdiam diri saja, kita membiarkan saja, dan kita mengharapkan api terus menyala. Tentu dibutuhkan satu usaha dari kita. Menjaga api untuk tetap menyala, untuk tidak padam di saat-saat yang normal, situasi-situasi yang biasa-biasa saja mungkin tidak terlalu sulit. Tapi menjadi tantangan tersendiri ketika kita harus menjaga api tetap menyala di tengah-tengah angin yang datang, hujan yang datang, atau bahkan badai yang datang. Dibutuhkan usaha yang lebih ekstra. Demikian dengan iman kita. Kita perlu pelihara iman kita. Senantiasa pelihara iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Permasalahannya, seringkali kita tidak tahu kapan hujan itu akan datang, kapan angin itu akan datang, kapan badai itu akan datang. Kita nggak pernah tahu. Itu sebabnya kita perlu senantiasa berjaga-jaga, menjaga iman kita, memelihara iman kita, supaya tetap teguh di dalam Tuhan. Amin. Tahun 2020 ini tentu meninggalkan kesan tersendiri bagi setiap kita. Mungkin ada begitu banyak momen-momen berharga bersama orang yang kita kasih yang harus kita lewati, tidak bisa kita rayakan bersama-sama.
Mungkin ada rencana-rencana yang harus tertunda untuk sementara di tahun ini. Atau mungkin ada banyak di antara kita yang mengalami kehilangan. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kenapa harus saya Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi kepada keluarga saya? Mungkin ada di antara kita yang hampir menyerah. Tapi izinkan saya mengatakan, kalau kita boleh ada sampai hari ini, di tanggal 31 Desember tahun 2020, di penghujung tahun ini, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Karena Tuhan mengasihi setiap kita. Dan hari ini saya akan bagikan kepada saudara 2 hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk kita dapat terus memelihara iman kita tetap teguh di dalam Tuhan sampai pada kesudahannya. Yang pertama adalah keintiman dengan Tuhan. Hal yang pertama dan yang utama yang harus terus kita jaga dalam kehidupan kita adalah keintiman kita dengan Tuhan. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan akan mengerti rencana Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang intim dengan Tuhan akan memiliki pengenalan yang semakin dalam akan Tuhan. Dan orang yang bergaul karib dengan Tuhan akan dibawa semakin hari semakin mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Mazmur 25 ayat 14 katakan begini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mari kita cek hari ini, apakah sepanjang tahun 2020 kita sudah terus menjaga keintiman kita dengan Tuhan? Apakah ketika pergumulan itu datang, ketika tantangan itu datang, kita semakin dekat dengan Tuhan atau kita semakin jauh dengan Tuhan? Perhatikan, ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, maka dalam setiap hal yang terjadi, setiap perkara yang terjadi, kita dapat berkata, Tuhan Yesus baik. Kita dapat berkata, semuanya baik. Dalam perjanjian lama, saudara, seorang imam punya tugas, yaitu untuk menjaga api di atas mezbah untuk terus menyala. Imamat 6 ayat 12-13 berbunyi, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Perhatikan kata tiap-tiap hari. Imam itu bukan hanya melakukan tugasnya sekali-sekali, tapi imam itu melakukan tugasnya tiap-tiap hari. Supaya apa? Supaya api itu tetap menyala. Demikian juga keintiman kita dengan Tuhan. Kita perlu menjaganya tiap-tiap hari. Setiap hari datang di hadapan Tuhan. Amin. Setiap hari menyiapkan waktu yang khusus untuk Tuhan. Jika ada di antara kita yang hari-hari ini mungkin mezbah keluargamu mulai padam, mari kita kobarkan kembali. Kalau ada di antara kita yang mungkin waktu-waktu doanya mulai berkurang atau mulai hilang, mari kita sama-sama buat komitmen kembali. Kita kobarkan kembali gairah kita, kasih kita mula-mula kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga api itu terus menyala. Kita terus teguh di dalam Tuhan. Hal yang kedua yang dapat kita lakukan untuk memelihara iman kita adalah penuhi kehidupan kita dengan ucapan syukur. Ada banyak orang yang tidak bisa mengucap syukur karena dia terlalu fokus kepada apa yang dia tidak miliki, karena dia belum atau tidak dapat melihat rancangan Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika seorang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, seperti saya katakan tadi, maka ia akan mengerti ada rancangan Tuhan, ada rencana Tuhan di balik segala sesuatu yang terjadi. Dan oleh sebab itu dia akan senantiasa berkata, Tuhan Yesus baik, karena dia tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Dalam kitab Habakuk ada sebuah pesan yang luar biasa yang mau disampaikan kepada setiap kita. Ada sebuah perubahan sikap yang luar biasa yang dialami Habakuk, yaitu dari keluhan dan bantahan yang dia sampaikan kepada Allah, dia berubah menjadi menyampaikan puji-pujian kepada Allah. Dalam pasal 1 di kitab Habakuk kita menemukan Habakuk menyampaikan keluhannya kepada Allah. Tapi kita lihat dalam perjalanannya Allah berbicara kepada Habakuk. Habakuk dibawa mengerti bahwa ada rencana Tuhan
dalam segala Amin. sesuatu yang terjadi. Oleh sebab itu di akhir kitab Habakuk kita melihat dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Kenapa Habakuk bisa berkata demikian? Karena dia tahu dalam segala hal Allah turut bekerja. Mengucap syukur dalam keadaan yang baik-baik saja mungkin bukanlah hal yang sulit buat kita lakukan. Tapi untuk mengucap syukur ketika keadaan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, dibutuhkan satu kedewasaan. Amin. Dibutuhkan hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita mengenal Allah yang kita sembah. Kita mengerti bahwa dalam segala hal yang terjadi Tuhan Yesus baik. Amin. Kami akan tutup firman Tuhan hari ini dengan sebuah kesaksian mujizat yang Tuhan kerjakan dalam keluarga kami di tahun ini. Beberapa bulan setelah kami menikah, dokter mengatakan bahwa suami saya harus dioperasi untuk kami bisa memiliki keturunan. Saat itu dokter katakan dioperasi pun tidak menjamin sebetulnya, hanya menolong. Waktu kami mendengar hal tersebut, kami cukup kaget karena apa yang dokter sampaikan itu adalah hal yang baru buat kami, belum pernah kami dengar sebelumnya. Tapi saat itu malamnya, ketika kami pulang dari dokter itu, saya tahu ada tuntunan yang sangat spesifik dari Roh Kudus bagi keluarga kami. Dan itu sebabnya malam hari itu saya katakan kepada suami saya percaya kamu tidak perlu dioperasi. Amin. Dan saya percaya kita akan punya anak dengan cara yang alami. Saya katakan seperti itu. Waktu saya katakan itu kepada suami saya, jujur saja, saat itu saya nggak tahu bagaimana caranya. Saat itu saya nggak tahu kapan Tuhan akan berikan kami anak. Tapi yang saya tahu, Tuhan yang saya kenal, Tuhan yang saya sembah, sanggup melakukan mujizat buat keluarga kami. Dan kami tahu tuntunan Tuhan tidak pernah salah. Amin. Bagi keluarga kami. Setelah kami pulang dari dokter itu, lalu kami diskusi dan kami melakukan cek ke beberapa dokter lainnya. Dan ternyata yang kami temukan adalah hasilnya bukan semakin baik, tapi justru semakin buruk pada saat itu. Padahal kami berencana mencari second opinion saat itu. Iman kami diuji saat itu. Tapi selama Tuhan izinkan proses itu terjadi bagi kami, saya tidak pernah satu kali pun bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ini terjadi sama saya? Tuhan, kenapa harus keluarga kami yang alami? Saya nggak pernah tanya sama Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu dalam segala hal yang Tuhan izinkan terjadi bagi saya, bagi keluarga kami, Tuhan pasti punya rencana. Tuhan pasti punya maksud yang indah bagi setiap kami. Saya bersyukur punya seorang suami yang luar biasa. Satu ketika dalam proses, dalam perjalanan yang kami alami, suami saya katakan begini, sekalipun Tuhan tidak berikan saya anak, saya akan tetap melayani Tuhan. Amin. Sekalipun Tuhan tidak berikan saya anak, cinta saya kepada Tuhan tidak akan berkurang. Dia katakan seperti itu. Dan saya bersyukur satu hari, sore hari begitu saudara, saya ingat mendengar suami saya dari ruang doa kami, dia sedang bernyanyi seperti ini, Bapak Ibu. Susah punya anak di dunia, saya mau ikut Yesus. Meskipun saya susah,
saat saya mendengar suami saya sedang berdoa, sedang menyanyikan lagu itu, saya cukup sedih saat itu karena saya pun nggak tahu kapan Tuhan akan berikan kami anak saat itu. Di tengah-tengah ketika kami melakukan tes pack, saya melakukan tes pack juga hasilnya terus negatif saat itu. Tapi saya nggak menjadi goyah, saya nggak menjadi padam apinya. Saya terus pegang janji Tuhan buat keluarga kami. Saya percaya tuntunan Tuhan nggak pernah salah buat keluarga kami. Dan itu sebabnya kami terus teguh di dalam iman kami kepada Tuhan. Karena kami tahu di saatnya Tuhan, di waktunya Tuhan, janji itu akan digenapi. Kira-kira setahun kemudian, setahun lebih, tepatnya di bulan April di tahun ini, tahun 2020, saya melakukan tes pack Bapak Saudara, dan kami menyadari bahwa Tuhan menitipkan anak di dalam kandungan saya. Yes, amin. Dan di tahun ini juga Tuhan mengaruniakan anak dalam keluarga kami. Amin. Dengan cara yang normal, tanpa operasi. Dan itu bukan karena kami mampu, tapi Tuhan yang bekerja. Tuhan. Dan kami tahu semuanya indah pada waktunya Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berikan tuntunan-tuntunan yang spesifik buat kehidupan saudara, buat setiap keluarga yang sedang menyaksikan saat ini. Mungkin apa yang saudara alami berbeda dengan yang kami alami, atau mungkin ada yang punya pergumulan yang sama dengan kami. Tapi saya percaya tuntunannya pasti spesifik buat setiap kita yang ada di tempat ini. Kuncinya apa? Kuncinya memiliki keintiman dengan Tuhan. Kuncinya senantiasa mengucap syukur dalam segala hal yang Tuhan izinkan terjadi. Dan pelihara imanmu tetap teguh di hadapan Tuhan sampai kesudahannya. Tahun 2020 ini tentu punya kesan tersendiri bagi setiap kita. Saya nggak tahu apa yang saudara alami di tahun 2020 ini. Tentu pengalaman setiap kita berbeda-beda. Tapi satu hal yang saya tahu dengan pasti dan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Dan Tuhan Yesus senantiasa baik. Bapak Ibu, kita selalu percaya bahwa Tuhan melebihi daripada dokter. Tuhan melebihi daripada obat. Ketika saya ditawarkan obat, ditawarkan inseminasi, ditawarkan operasi, Tuhan menguji iman kami. Dan saya percaya bahwa pengalaman ini yang saya bagikan bersama dengan istri, kami mau katakan bahwa Tuhan melebihi daripada apapun. Dan tanpa operasi, tanpa inseminasi, tanpa obat-obatan, Tuhan menganugerahkan kami anak. Kami percaya kalau Tuhan titipkan kisah ini dalam keluarga kami, supaya kami bisa berbagi kepada Bapak Ibu Saudara. Dan kami bisa menyatakan bahwa mujizat Tuhan masih ada bagi setiap kita. Hari ini, dalam beberapa jam lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 dan menyambut tahun 2021. Izinkan saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan, mari kita kembali perbarui komitmen kita di hadapan Tuhan. Kalau ada mungkin di antara kita yang apinya mulai padam, yang semangatnya mulai patah, mungkin ada yang gairahnya sudah mulai hilang kepada Tuhan, mari hari ini kobarkan kembali api itu. Mari hari ini perbaiki komitmenmu di hadapan Tuhan, senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, dan percaya bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Kalau ada di antara saudara yang di tahun 2020 ini mungkin kau hampir menyerah, mungkin kau hampir kehilangan harapan, jangan menyerah saudara, karena Tuhan tidak pernah menyerah dalam hidupmu. Tuhan belum selesai bekerja dalam hidupmu. Kalau ada di antara kau mungkin mengalami kekecewaan, mengalami kegagalan, mengalami sakit hati, maukah kita sama-sama menutup tahun 2020 ini dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan, dan mari sambut 2021 ini dengan penuh ucapan syukur, dan katakan apapun yang terjadi di dalam hidupku, Tuhan Yesus selalu baik dan semuanya baik. Haleluya. Selamat menyongsong tahun 2021 dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini apapun masalahmu di tahun 2020, bertandinglah mencapai garis akhir, dan jangan pernah kalah dengan pertandingan iman. Jangan pernah kalah dengan keadaan. Jangan pernah kalah.
Mari kita mengucap syukur dalam segala hal dan kita memasuki tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Ya rala basyadaka ya rala basyadaka ya orala basyadaka selidiki aku, lihat hatiku, apa yang ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu semua hari ini. Di tahun 2020 mungkin kau bertanding secara tidak baik, tapi saya mau katakan semua masih baik, semua baik. Ketika engkau mau ikut bertanding dalam pertandingan iman, kau mau memenangkan sampai garis akhir. Mari kita mau buka tahun 2021 bersama dengan Tuhan, sehingga ada begitu banyak sorak-sorai kemenangan yang akan kau raih di dalam Tuhan. Hari ini kalau kau butuh mujizat daripada Tuhan, taruh tanganmu di dada. Kau butuh kemenangan daripada Tuhan, taruh tanganmu di dada. Kau butuh berserah pada Tuhan, dan hari ini kau mau katakan, Tuhan saya mau bertanding, taruh tanganmu di dada. Mari datang kepada Tuhan yang taruh tangan di dada, sembah Dia. Ya rala basyadaka ya rala basy, ya rala basyadaka ya rala basy. Ya la 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 ya la 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 basyadaka ya la 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 basyadaka ya la 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 basy ya la 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 ya la la. Menaikkan syukurmu buat setiap hal yang terjadi di tahun 2020 ini. Karena kami tahu Kau turut bekerja ya Tuhan dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Kau ya Tuhan. Ya la 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 takkan abaya syikara la 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 syakara. Jangan pernah menyerah. Semua baik, makasih Tuhan. Ya la 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 basyadaka ya la la basyadaka ya la la basy. Ya la 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 ya la la basyadaka. Mari bersama keluarga katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saya teringat detik-detik Tuhan memberikan mujizat. Saya bilang sama Tuhan seperti ini, Tuhan, kalaupun saya tidak bisa punya anak sampai akhir hidup saya akan melayani Tuhan lebih daripada siapapun yang punya anak di dunia ini. Dan saya ingat kata-kata itu, saya percaya menggerakkan hati Tuhan. Dan ketika saya bertanding di dalam pertandingan iman, Tuhan memberikan reward kepada saya seorang anak. Buah hati yang kami rindukan. Bertandinglah, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan punya mujizat, Tuhan punya kuasa, dan kau akan menang di dalam Tuhan. Amin. Hari ini yang percaya sama saya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan,
Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Setiap yang lemah Tuhan kuatkan, setiap yang mau menyerah Tuhan bangkitkan. Hari ini kami mau mengikuti pertandingan iman, dan kami mau mengakhiri tahun 2020 bersama dengan Tuhan, memasuki tahun 2021 bersama dengan Tuhan, dan semua baik yang Tuhan kerjakan. Kami mau bertanding bersama dengan Tuhan, tidak menyerah, dan kami mau sampai kepada garis akhir. Berkati keluarga-keluarga GB Ecclesia, berkati kami semua Tuhan yang mendengarkan. Mujizat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan terjadi, urapan Tuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan mengikuti perjamuan kudus di ibadah tutup tahun ini. Dan terima kasih kepada Pastor Yehuda dan Pastor Sheila yang telah menyampaikan firman Tuhan. Mari siapkan roti atau biskuit atau crackers di rumah saudara. Juga siapkanlah jus anggur atau jus buah yang lain di rumah saudara. Mari kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus ini bersama dengan keluarga saudara di rumah masing-masing. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami punya kesempatan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu di dalam perjamuan kudus di ibadah tutup tahun ini. Tuhan kiranya memberkati roti dan air anggur yang akan kami makan dan minum, supaya kami mengalami berkat dari perjamuan kudus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan pegang roti di tangan saudara. Saya mau tanyakan kepada saudara pertanyaan, kalau saudara percaya boleh menjawab amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan yang ada di tangan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Puji Tuhan. Pegang cawan anggur di tangan saudara. Saya mau bertanya kepada saudara, jawab amin kalau saudara percaya. Bukankah cawan anggur yang oleh yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Puji Tuhan. Mari angkat roti, dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Mari angkat cawan anggur, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum. Mari bersyukur kepada Tuhan. Syukur, syukur, syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur, syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sujud di altarnya. Bebaskanku, Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi.
sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, pengampunan terjadi, pengampunan terjadi. Saat datang di altarnya, kami terima semua berkat perjamuan kudus dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saatnya kita akan memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Silakan scan QR persembahan yang tertera di layar televisi ataupun gadget Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu yang membawa persembahan persepuluhan. Kiranya Engkau memberkati umat-Mu. Engkau menggenapi Maleakhi 3 ayat 10, 11, 12. Kiranya Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat berlimpah-limpah. Engkau menghardik belalang pelahap dari kehidupan umat-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk umat-Mu yang membawa persembahan. Baik itu persembahan syukur, persembahan diakonia, persembahan misi, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Mu berlimpah-limpah atas umat-Mu. Apa yang mereka tabur akan mereka tuai dengan sukacita. Kami siap untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih untuk bisa memberikan kesaksian saya pada masa pandemi ini, di mana istri saya divonis setelah hasil pemeriksaan PET scan mengidap penyakit kanker payudara stadium 4 yang sudah menjalar ke otak, adrenal, ke liver, dan juga ke otot. Kelenjar getah beningnya sudah membesar. Jadi kalau prediksi dokter ini sudah tingkat terakhir, di mana dokter juga sudah tidak menyarankan untuk diadakan kemoterapi. Setelah mengalami keluar masuk rumah sakit untuk pemeriksaan dan juga untuk terapi, di mana prosesnya berlangsung begitu cepat karena memang kanker ini ganas sekali sehingga mengalami tidak sadarkan diri selama kurang lebih 1 bulan. Pada saat setelah pulang dari perawatan di rumah sakit yang dimana sudah dokter tidak bisa melakukan tindakan kemoterapi lagi, kita berpasrah
untuk diadakan tindakan paliatif yang diadakan di rumah. Dan pada saat yang bersamaan anak saya mengalami kena COVID-19, anak yang kedua itu kena COVID setelah menjaga mamanya di rumah sakit. Setelah berjalan 2 minggu, anak saya selesai melewati isolasi mandiri. Adiknya yang perempuan pagi-pagi mengalami COVID juga, langsung pergi ke rumah sakit diperiksa untuk di swab dan sebagainya. Setelah dinyatakan pas hasil swabnya positif, langsung dicarikan rujukan ke rumah sakit untuk yang bisa menerima tempat untuk dirawat inap. Malam harinya pada tanggal 26 September itu, istri saya mengalami penurunan oksigen di dalam darahnya, sehingga kita berusaha untuk memberikan oksigen tambahan lagi dan juga memanggil ambulans. Ternyata pas ambulannya tiba di rumah, istri saya sudah menembuskan nafasnya yang terakhir. Dan pada saat yang bersamaan juga saya mengalami tekanan yang darahnya yang naik, dan juga mata saya mengalami sakit yang berjenut-jenut sehingga tidak bisa melihat dengan jelas. Mata sebelah kanan saya ini kabur penglihatan, dan saya pun akhirnya dibawa oleh ambulan itu ke rumah sakit ke UGD, diperiksa lagi, diadakan pemeriksaan tekanan darah dan diberikan obat penurun darah. Dan untuk meringankan bola mata saya diberikan obat tetes, tapi semua itu tidak membuat mata saya tetap sakit. Dan akhirnya dokter memutuskan bahwa saya harus diperiksa lebih lanjut ke ahli mata. Dari hasil pemeriksaan pada saat itu juga saya dinyatakan glaukoma, di mana saya harus dioperasi segera besoknya, kalau enggak ini berbahaya. Setelah dioperasi bisa melihat lagi dengan jelas, dan juga bisa tidak perlu dirawat inap. Puji Tuhan, di sini semua apa yang saya lalui, Tuhan menyatakan bahwa apapun yang saya alami, Tuhan tetap menyertai, sehingga saya bisa melalui ini, menerima semua ini dengan hati yang lapang, dengan harapan bahwa semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan yang boleh dinyatakan melalui kehidupan saya. Terakhir, saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman yang sudah membantu menjenguk kami di rumah sakit, maupun berdoa pada tim-tim doa yang sudah setiap minggu memberikan dukungan doa kepada kami. Kami boleh memuji dalam nama Tuhan Yesus bahwasanya ini semua bisa kami lalui, sehingga keluarga kami bisa sekarang dalam keadaan yang sehat dan pulih kembali. Bukan dengan kuat kuasa kami, tapi adalah karena Roh Tuhan yang membimbing dan menguatkan dan memberikan tuntunan kepada kami. Jadi di awal-awal masa pandemi itu sekitar bulan Maret gitu ya, saya tuh khawatir sekali Pak, khawatir sekali bagaimana kita bisa survive, terutama usaha saya gitu ya, karena kita tahu kondisi sulit gitu ya. Klien-klien yang kami serve juga mereka semua menurun dan mereka kesulitan. Saya khawatir sekali, terutama mengenai yang paling saya khawatirkan adalah bagaimana saya bisa terus melakukan bayar gaji kepada karyawan-karyawan saya. Saya memiliki kurang lebih sekitar 105 karyawan ya. Dan memang struktur cost kami itu memang sebagian besar, hampir seluruhnya dari cost kami itu merupakan fixed cost. Artinya tidak ada pendapatan, tidak ada penerimaan bagi kantor kami. Seluruh expense itu harus jalan, harus tetap ada. Dan gaji itu kurang lebih merepresent sekitar 60% dari total semua cost kantor kami. Nah, di situ saya khawatir sekali pada awalnya bagaimana kami bisa tetap melakukan penggajian kepada karyawan-karyawan kami, terutamanya ya.
Terlebih juga kami tidak mau melakukan pemotongan kerja kepada mereka, pemecatan dan sebagainya. Itu sangat saya khawatirkan pada awal-awalnya. Tetapi waktu berjalan, bulan berjalan, dan sampai dengan detik ini saya bisa menyaksikan bahwa tidak pernah satu kali pun saya telat menggaji mereka, dan tidak pernah satu kali pun juga saya menggaji mereka kurang. Jadi luar biasa, apa yang saya khawatirkan di awal itu tidak terjadi, dan Tuhan begitu luar biasa tolong saya, sehingga pada saat kami membutuhkan untuk membayar gaji mereka dan keperluan expense lainnya, selalu ada gitu. Jadi saya menamakan tahun ini sungguh tahun penuh penyertaan Tuhan, tahun penuh kasih karunia Tuhan, Bapak. Nah, memang ke depannya tahun 2021 saya melihat bahwa tahun 2021 tidaklah lebih mudah dari tahun 2020 ya. Itu sudah terbukti. Kami sudah melakukan pengiriman kontrak dan proposal dengan klien-klien kami, dan juga mereka banyak yang meminta pengurangan fee gitu ya, Jadi 2021 saya yakin bukan tahun yang lebih mudah dari tahun 2020. Tetapi fokus saya bukan di situ, saudara. Saya tidak melihat kondisi seperti itu. Yang saya lihat adalah Tuhan tetap akan menyertai saya di tahun 2021, sebagaimana Tuhan sudah menolong, Tuhan juga sudah melindungi, menyertai saya di tahun 2020. Saya percaya juga di tahun 2021, walaupun kondisi tidak membaik, kondisi lebih sulit dari tahun 2020, tapi saya percaya Tuhan yang akan tolong saya membukakan jalan-jalan lainnya, memberikan ide-ide yang kreatif, sehingga saya juga bisa melewati tahun 2021 sebaik saya melewati tahun 2020. Saya percaya juga Tuhan yang sama yang menyertai saudara sekalian, Tuhan yang sudah menolong saya, Tuhan juga yang akan menolong saudara sekalian. Demikian, Pak. Puji Tuhan, saudara-saudara, jangan lupa ibadah awal tahun baru kita akan diadakan pada hari Minggu tanggal 3 Januari tahun 2021. Dan saya harap semua saudara-saudara bisa mengikuti ibadah online kita melalui channel YouTube GBI Eklesia. Puji Tuhan. Dan jangan lupa juga di ibadah awal tahun ada perjamuan kudus. Jadi siapkanlah cawan anggur di rumah saudara, jus anggur atau jus buah yang lain, atau juga siapkanlah roti atau biskuit atau crackers di rumah saudara. Dan kita akan bersama-sama mengawali tahun kita dengan perjamuan kudus. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bacakan visi gereja kita dengan suara yang keras. 2, 3. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Berikan kemuliaan pada Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa kami untuk keluarga kami. Sekarang saudara-saudara, arahkan hatimu, terima berkat. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati mata pencarianmu, Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu, Tuhan juga memberkati kesehatanmu, studimu atau studi anak-anakmu diberkati. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus, penyertaan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Haleluya.